Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Baik, langsung saja anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan. Apa kabarnya pagi hari ini? Baik anak-anak, agar tidak memperpanjang durasi video ini, Bapak akan langsung memulai pelajaran kita pada kesempatan ini. Bapak pada pagi hari ini akan menjelaskan materi yang sangat penting. Mengapa ini Bapak katakan sangat penting? Karena kita akan mempelajari tentang ilmu tajwid. Kenapa tajwid itu penting? Karena bagus dan tidaknya bacaan Al-Quran kalian itu tergantung pada pengetahuan kalian tentang ilmu tajwid. Kalau kalian memahami ilmu tajwid, maka pasti bacaan Al-Quran kalian akan bagus, walaupun suaranya jelek, walaupun suaranya ngempreng. Tidak mesti yang suaranya bagus itu tajwidnya juga bagus. Dan tidak mesti yang tajwidnya bagus, suaranya juga bagus. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Karena kalau tajwidnya benar, maka pasti bacaannya akan indah walaupun dibaca oleh orang yang suaranya tidak bagus. Nah, oleh karena itu, mempelajari tajwid ini sangat penting. Ya, kalau tajwidnya bagus, maka bacaan Quran kalian bagus. Kalau bacaan Quran kalian bagus, maka Ustadz ikut bangga. Dan tentu orang tua kalian akan juga senang dan bangga kepada kalian. Oleh karena itu, perhatikan video ini dengan baik-baik, ikuti dengan seksama, ya, dan jangan dipercepat agar kalian memahami satu persatu apa yang akan kita bahas. Oke? Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum bacaan idhar. Silakan kalian buka buku kalian, buku Al-Islam kalian tentang idhar yang berada di halaman 11. Baik, kita akan masuk ke pembahasan idhar. Idhar itu artinya jelas, terang, ya. Tidak boleh dibaca mendengung atau samar-samar. Dia harus jelas, dia harus terang. Ya, seperti wajah Bapak di video pada saat ini. Nah, apa saja huruf-huruf idhar itu? Nah, ini yang akan kita pelajari. Ya, jadi kalian harus paham. Cara membacanya huruf idhar ini adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang akan kita bahas ini, maka dia harus dibaca jelas, terang, tidak boleh mendengung ataupun dibaca samar-samar. Itu cara membacanya. Nah, kalian tahu apa itu sukun? Sukun itu bukan yang digoreng itu ya. Sukun itu maksudnya nun mati. Ya, sedangkan kalau tanwin itu yang kalau fathah ada dua, atau kasroh ada dua, atau dhammah ada dua, itu namanya tanwin. Ya, nah apabila ini bertemu dengan huruf idhar, maka harus dibaca jelas. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Kalian perhatikan ya, disimak baik-baik, jangan sampai ada yang tertinggal. Nah, di sini. Nah, itu yang namanya nun mati atau tanwin. Nah, bertemu dengan huruf-huruf idhar. Apa saja huruf-huruf idhar? Nah, huruf-huruf idhar itu pertama alif, ya. Nih, alif. Kemudian yang kedua, huruf idhar adalah ha. Kemudian yang ketiga termasuk huruf idhar adalah ha. Kemudian kha. Kemudian yang termasuk huruf idhar adalah ain. Dan yang keenam, huruf idhar adalah ghain. Nah, jadi huruf idhar itu ada berapa? Huruf idhar ada 6. Alif, ha, ha, kha, ain, dan ghain. Nah, ini yang akan kita pelajari
bagaimana cara membacanya. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwa hukum bacaan tanwin itu harus dibaca dengan jelas dan terang. Baik, kita akan memberikan contoh bagaimana bacaan. Pertama, kita kasih contoh yang huruf alif. Nah ini contohnya. Nun mati bertemu dengan alif. Namanya bertemu itu harus ada di depannya, ya, bukan yang di belakang. Kalau di belakangnya nun itu huruf mim. Kalau setelah nun baru itu huruf a. Cara membacanya harus dibaca dengan jelas terang, yaitu dengan membaca man a'ta. Nah, sekali lagi, man a'ta. Jadi dibaca jelas. Jelas itu bagaimana? Begini, man a'ta. Tidak boleh dibaca dengan man a'ta atau man a'ta. Nah, itu tidak boleh dibaca demikian. Harus dibaca jelas atau terang. Man a'ta. Coba ikuti. Man a'ta. Oke, baik, good. Kemudian contoh huruf H. Anhu. Nah, ini contoh huruf H. Nun bertemu dengan H. Nun mati bertemu dengan H. Nah, itu kelihatan nunnya itu. Ya, setelah ain, kemudian nun mati, kemudian H sukun. Anhu. Jadi dibacanya jelas, tidak boleh ditarik, tidak boleh mendengung atau samar. Jadi tidak boleh anhu. Nah, ya. Jadi dibacanya anhu. Nah, itu yang jelas, anhu. Itu yang dimaksud dengan jelas maupun terang. Kemudian berikutnya huruf H. Ini contoh bacaannya nun mati atau tanwin bertemu dengan H. Yaitu man hamida. Nah, nun mati bertemu dengan H. Man hamida. Coba kalian ikuti. Man hamida. Nah, itu yang dimaksud dengan nun mati atau tanwin, ya. Kebetulan dicontoh di sini, ya, kebanyakan nun mati. Nanti kalau satu saat kalian menemukan yang tanwin boleh. Artinya begini. Kalau kalian membaca Al-Qur'an kemudian menemukan nun mati atau tanwin, pasti setelahnya itu ada hukum bacaan tajwidnya yang perlu kalian hafalkan, ya. Kalau ndak itu idhar, bisa iklab, bisa ikhfa, bisa idgham bi gunna ataupun bila gunna. Jadi tandanya ada nun mati atau tanwin nanti bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, maka itu pasti ada hukum bacaannya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Oke? Oke anak-anak, sampai di sini kalian bisa mengikuti apa yang Bapak sampaikan? Bisa memahami apa yang Bapak sampaikan? Oke, kalau gitu kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Oke, come on. Oke, lanjut anak-anak. Berikutnya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf kha. Bagaimana contoh bacaannya? Contoh bacaannya adalah min khauf. Ya, min khauf. Nun mati bertemu dengan kha. Jadi dibaca dengan sangat jelas, min khauf. Coba kalian ikuti, min khauf. Good, bagus. Nah, selanjutnya nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ain. Ya, bagaimana contoh bacaannya? Contoh bacaannya adalah wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Nah, ini ahadin. Dalnya di sini wa ma li ahadin indahu. Itu tanwin. Nah, di sini tanwin. Ya, tanwin bertemu dengan huruf ain. Wa ma li ahadin indahu. Oke ya. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut yang terakhir. Ya, nun mati bertemu dengan ghain. Apa contoh nun mati atau tanwin bertemu dengan ghain? Contohnya adalah min ghillin.
Ini nun bertemu dengan ghain. Nah, inilah yang dimaksud dengan nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf idhar, maka harus dibaca jelas ataupun terang, tidak boleh mendengung ataupun samar-samar. Nah, oke. Saya kira ini bisa kalian pahami dengan baik. Nah, inilah contoh-contohnya. Nah, nanti tinggal Bapak akan memberikan tugas kepada kalian mencari contoh-contoh yang lain selain contoh yang ada di sini, ya, bacaan huruf idhar. Boleh nun mati ataupun tanwin, yang penting kalian ambil atau cari dari Al-Qur'an dan suratnya bebas dari surat apa saja. Oke? Nah, itulah anak-anak yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ustadz harapkan kalian mengikuti dengan baik, kalian kerjakan tugas yang Bapak berikan kepada kalian. Terima kasih atas perhatiannya, ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa videonya di-like dan di-subscribe YouTube Bapak agar rami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.